Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-90 kali ini kita melanjutkan pemakaian tingkat-tingkat perbandingan, ya, yaitu kita akan mempelajari perbandingan setingkat, perbandingan tidak setingkat. Tidak setingkat itu gimana ya? Nah, gini, teman-teman, saya ambilkan contoh dari lagunya Bang Haji Rhoma Irama, ya. Nah, judulnya Kau Segalanya Bagiku. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, hitamnya arang tak sehitam rambutmu, engkaulah sayang segalanya bagiku. Pernah dengar? Indahnya bulan tidak seindah wajahmu, hitamnya arang tidak sehitam rambutmu. Lah, tidak itu sama dengan tidak sama indahnya, tidak sama hitamnya. Oh, itu di kamus tidak ada teman-teman. Kita tetap memakai rumus, yaitu pemakaian tingkat-tingkat perbandingan. Asik ya, loh. Dan gini teman-teman, tingkat perbandingan ini sering dipakai dalam percakapan ya, dalam lagu juga kan tadi itu. Nah, semoga teman-teman Young English School menginspirasi, membuat teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Makanya jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman yang lain jika dirasa perlu, dan bisa bertanya kembali ke saya di bagian komen. Oke? Well, my friends, please get ready. We will talk about pemakaian tingkat-tingkat perbandingan kedua, part 2. Oke? Video ke-90, ya, yaitu kita belajar tentang the use lagi ya, pemakaian, the use of degrees of comparison kedua, ya. Ini pemakaian tingkat-tingkat perbandingan yang kedua, part 2, ya. Nah, kita lihat tempo hari kita sudah sampai pada pemakaian kelima kan. Nah, kali ini kita lanjutkan pemakaian ke-6. Rumus ke-6 ya, yaitu perbandingan setingkat. Ya, perbandingan setingkat ini dinyatakan dengan S plus tingkat biasa. Tingkat biasa itu tingkat pertama atau kata sifat, teman-teman, plus S, ya. Jadi S, kata sifat S itu artinya adalah sama titik-titiknya dengan, ya. Contohnya kita lihat yang ke-1. I must admit that you are as brave as a lion. Ya, saya harus mengakui bahwa kamu sama beraninya. Brave ini berani, teman-teman, ya. Courageous, ya, itu kan cuma vocabulary, ya. Nah, jadi kamu sama beraninya dengan singa. Siapa yang lebih berani? Sama, ya. Yang kedua, contoh kedua. We have never met anybody who is as patient as your husband. Ya. Nah, ini kita tidak pernah bertemu. Have never, V3 ini tidak pernah sama sekali, teman-teman, ya. Nah, jadi kalau never verb 1 itu tidak pernahnya pada saat-saat tertentu saja, ya. Nah, I never drink coffee in the morning. Berarti kalau sore minum. Kalau ini have never met ini tidak pernah bertemu siapapun, ya, seorang pun yang, ingat ya, who ini bukan siapa tapi yang sesabar, sama sabarnya dengan suamimu, ya. Sungguhan, ya, tidak pernah ketemu orang laki-laki yang sesabar suamimu. Wih, suamimu ini adalah laki-laki yang paling sabar di dunia, ya. Nah, kita lihat makan yang ke-7. Perbandingan tak setingkat. Lawannya tadi ya, kalau tadi setingkat, sekarang tidak setingkat. Dinyatakan dengan not, namanya tidak, mesti pakai not kan. Not so, ya, plus kata sifat, plus S. Artinya tidak sama titik-titiknya dengan. Ya, tidak sama titik-titiknya dengan. Nah, kadang-kadang perbandingan tak setingkat ini boleh juga dinyatakan dengan not S, boleh, ya. Not S plus kata sifat plus S, artinya tidak sama titik-titiknya dengan. Bagus mana? Bagus not so.
Ya, jadi kata orang bilang, gimana? Good, not so. Nah, not so itu tidak begitu bagus ya. Maksudnya tidak sebagus yang kita bayangkan gitu loh. Ya. Kita lihat contohnya yang ke-1. People nowadays are not so honest as they once were. Ya, nah jadi orang-orang zaman sekarang tidak sejujur, tidak sama jujurnya dengan orang-orang zaman dulu. Were, lampau teman-teman ya. Oh, orang dulu lebih jujur ya, kelihatannya begitu teman-teman ya. Sekarang banyak nipu teman-teman, apalagi di medsos itu ya. Orang dulu kan tidak mungkin, tidak ada medsos kan ya. Nah, kedua, it turns out ini sama dengan in fact, ternyata ya. Ternyata bahwa the newcomer ini pendatang baru itu is not as stupid as we think he is ya. Nah, jadi pendatang baru itu tidak sebodoh, not so stupid, lebih bagus so sebenarnya ya, tapi pakai S boleh ya. Jadi ternyata pendatang baru itu tidak sebodoh seperti yang kita kira dia itu bodoh gitu loh. Padahal enggak. Kelihatannya bodoh tapi pintar teman-teman ya. Nah, ini ke-8 sekarang ya. Perbandingan setingkat bisa juga dinyatakan dengan of the same plus kata benda plus S. Oh, sama dengan S, kata sifat S, sama teman-teman ya. Ini agar tahu biar lebih pengalaman ya. Artinya sama titik-titiknya dengan. Tapi pada bentuk ini yang digunakan adalah kata benda. Bandingkan dengan nomor 6 ya, yang menggunakan kata sifat. Nomor 6 tadi kan pakai kata sifat. As good as beautiful as gitu kan ya. Nah, kalau ini enggak. Ya, pemakaian yang nomor 8 ini kita pakai kata benda ya. Nah, perhatikan perbedaan-perbedaan kedua bentuk tersebut pada contoh-contoh di bawah ini. Bahasa Inggris itu banyak rumusnya ya. Iya, ini teman-teman biar lebih pengalaman ya. Your English will be better and better. Ya, ini kita lihat. You are of the same age. Age ini usia. As my nephew. Jadi kamu sama usianya dengan keponakan laki-laki saya. Ini sama dengan you are as old as my nephew. Ya, kamu sama tuanya dengan keponakan laki-laki saya. Jadi kata old ini boleh diganti dengan young ya. Kan usia itu bisa young, muda, bisa old, tua kan ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, my house is of the same size as yours. Ya, jadi rumah saya sama ukurannya dengan rumahmu. Kita tidak boleh ngulang house lagi ya. My house is of the same size as your house. Tidak salah tapi jelek pengulangan kata benda ya. Kita pakai yours. Jadi rumah saya sama ukurannya dengan rumahmu itu berarti my house is as big as yours. Jadi rumah saya sama besarnya dengan rumahmu. Nah ya, as big as pakai kata sifat. Nah, kata big boleh diganti small ya. Ukuran itu kan bisa small bisa big kan ya. Nah, coba kita lihat. Nah, di bawah ini adalah suatu daftar yang memuat kata-kata benda dan kata-kata sifat yang bisa dipakai pada ya, bisa digunakan pada rumus nomor 8 dan rumus nomor 6. Nah, kita lihat ini nomor 8 ini memakai of the same plus kata benda S ya. Nah, kata benda itu kan kita tahu ya. Nah, ini noun bahasa Inggrisnya ya. Sama dengan nomor 6. S kata sifat S ya. Nah, cuman kata sifat ini adjektif ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, jadi kelompok yang sebelah kiri ini noun kata benda, kelompok sebelah kanan ini adjektif yaitu kata sifat ya. Boleh dipakai. Pilih mana? Pakai of the same kata benda atau S plus kata sifat S ya. Nah, yang ke-1 age, usia, umur. Ini bisa diganti dengan old lawannya young ya, tua lawannya muda. Ini kata sifatnya. Yang kedua, kita lihat size, itu ukuran.
ukuran itu sama dengan kata sifatnya bisa big lawannya small, besar lawannya kecil, ya. Yang ketiga, nah kita lihat yang ketiga, color, ya. Color itu warna kan, ya. Nah, berarti yang nomor 3 ini kata sifatnya bisa sama-sama blacknya atau white, ya, bisa hitam bisa putih, warna kan macam-macam teman-teman, ya. Kita lihat yang keempat, shape. Shape ini adalah bentuk, ya. Nah, bentuk ini berarti kata sifatnya bisa round, bundar, bulat, bisa juga square, persegi, ya. Nah, yang kelima, kita lihat kelima itu price. Price ini harga. Nah, harga itu bisa juga cheap, murah, atau dear. Dear ini sama dengan expensive, mahal teman-teman, ya. Bisa murah, bisa mahal. Kita lihat yang keenam, length. Length ini adalah panjangnya atau kepanjangan kata benda, ya. Nah, bisa juga 6 nih long, panjang, short, pendek, ya. Jadi terserah teman-teman enak memakai yang kata benda atau kata sifat. Ketujuh, width. Hati-hati ya, bacanya hampir sama dengan width, dengan itu. Width ini lebarnya atau kelebaran, sama dengan wide, lebar, lawannya narrow, sempit, ya. Yang kedelapan, depth, ya. Depth ini dalamnya atau kedalaman. Bisa juga kata sifat deep, dalam, lawannya shallow, ya. Dalam lawannya dangkal, ya. Terserah enak mana teman-teman, ya. Kesembilan, weight, ya. Weight ini beratnya, ukuran beratnya. Bisa meliputi heavy, berat, atau light, ringan, ya. Nah, ini kata benda dan kata sifat yang sejalan teman-teman, ya. Kesepuluh, strength. Strength itu kekuatannya. Nah, itu bisa meliputi kata sifatnya strong, kuat, bisa juga weak, lemah, ya. Nah, yang ke-11, ya, yang ke-11, speed. Speed itu kecepatannya. Ini bisa meliputi kan 11 nih, fast bisa cepat, lawannya slow, lambat teman-teman, ya. Yang ke-12, quality. Quality ini mutu, ya, quality. Nah, itu bisa meliputi good atau bad, ya, baik atau jelek. Nah, yang ke-13, height, ya. Height ini ketinggiannya. Itu bisa meliputi high, tinggi, low, rendah, teman-teman, ya. Nah, kita lihat lagi yang ke-14, courage. Courage ini atau bravery, keberanian, ya. Kata benda bisa meliputi brave, berani, atau courageous, ya. Lawannya cowardly, berani, lawannya penakut. Nah, yang berikutnya yang ke-15, temperature, ya. Temperature ini suhu udara, bisa meliputi hot atau cold, panas atau lawannya dingin, ya. Berikutnya ke-16, ability. Ability ini kemampuan, bisa meliputi clever, pandai, atau stupid, bodoh, ya. Nah, yang ke-17, beauty. Beauty ini kecantikan, ya. Kecantikan ini bisa meliputi beautiful atau pretty, sama, ya. Lawannya ugly, cantik, lawannya jelek. Contoh-contoh lain, ya, kita lihat ini. Ke-1, the man is of the same courage as a lion, ya. Nah, jadi orang laki-laki itu sama keberaniannya dengan seekor singa. Lah, ini boleh juga kita bilang the man is as brave as a lion, ya. Jadi laki-laki itu sama beraninya dengan singa, ya. Ini kata benda, ini kata sifat, ya. Nah, lagi contoh kedua. She is of the same beauty as Cleopatra. Tahu ya, Cleopatra itu ratu dari Mesir yang konon kabarnya sangat cantik, yang berhasil menaklukkan itu Kaisar Roma, ya. Nah, ini sama kecantikannya dengan Cleopatra. Ini sama dengan kita bilang she is as beautiful as Cleopatra. Jadi dia sama cantiknya. Dia secantik Cleopatra, gitu, ya. Nah, kita lihat pemakaian yang ke-9, the same plus s, artinya sama dengan. Nah, cuma ini tidak menyebutkan apanya yang sama, ya. Jangan the same with, ya teman-teman.
Dengan tuh with, ya tapi the same with nggak ada. The same tuh gandengannya harus as teman-teman ya. The same as sama dengan. Ya kalau nomor 6 tadi kan as beautiful as sama cantiknya, as clever as sama pandainya. Kalau ini tidak menyebutkan apanya yang sama. Ya kita lihat. Contoh ke 1. Your slippers are the same as mine. Ya, nah jadi sandalmu, ya slippers ini sandal ya. Sandalmu sama dengan punya saya. Lah, tidak jelas apanya yang sama. Ukurannya, warnanya, bentuknya. Tidak disebutkan ya. Tidak. Cuma menyebutkan sama. Anggap aja warnanya. Ya. Kedua, am I the same as my grandfather? Apakah saya sama dengan kakek saya? Nah, apanya yang sama? Wajahnya tidak disebutkan, sifatnya, atau kepandaiannya ya, nah tidak disebutkan. Teman-teman perhatikan semua ya. Dari tadi itu kita pakai to be terus loh. Your slippers are, am I the same? Kenapa kok to be terus? Karena kita pakai kata sifat semua teman-teman. Oh ya teman-teman agar tahu ya, yang bisa dibanding-bandingkan tuh kata sifat ya. Jadi tidak ada kata benda dibandingkan. Misalnya mobilmu lebih bagus daripada mobil saya. Nah lebih bagus itu sifatnya, keadaannya yang dibandingkan. Kamu lebih jujur daripada temanmu. Ya, apa sifatnya yang dibandingkan. Kamu lebih gemuk daripada orang itu. Nah, lebih gemuk itu sifat, bukan keadaan. Jadi kata sifat dengan kata keadaan itu sama. Ya, tapi kata benda tidak bisa dibandingkan loh teman-teman. Ya, misalnya ini rumah, itu lebih rumah. Oh ya tidak ada nih rumah dengan rumah. Rumah ini besar, itu lebih besar. Jadi yang dibandingkan kata sifat. Ya. Nah, kembali ke sini. Nah, kali ini nomor 9 tidak menyebutkan apanya yang sama. Ya, ke-10. Different from. Berbeda dengan. Dengan itu with ya. Iya, tapi ini preposition teman-teman ya, dihafalkan. The same as, different from. Ya. Jadi different from itu berbeda dengan. Tapi tidak menyebutkan apanya yang berbeda, ya. Nah, kita lihat ini contoh ke-1. Rhoma Irama's dangdut music is different from other dangdut music. Ya, jadi ini musik dangdutnya Bang Haji Rhoma Irama itu, ya, berbeda dengan ini musik-musik dangdut lain-lainnya. Ya, teman-teman kalau perhatikan musiknya Bang Haji itu dangdutnya ada rock and roll-nya, teman-teman. Ya, tapi kalau gadung yang dangdut sungguh asik, bagus sekali teman-teman. Ya, yang pasti berbeda lah dengan musik dangdut lainnya. Maklum kan Soneta Group ya. Soneta Group kan punyanya Bang Haji. Ya. Nah, ini yang ke contoh kedua. I never suppose at all that you are quite different from your brothers. Nah, saya tidak pernah menyangka. I never guess sama ya. Saya tidak menyangka sama sekali at all ini bahwa kamu sangat kuat ini sama dengan very ya. Kamu sangat berbeda dengan saudara-saudaramu. Apanya yang beda? Wajahnya kek, atau sifatnya kek, atau ya itu pokoknya tidak disebutkan apanya yang beda ya. Ya, ini saya tulis semua ini memang pada tanggal 7 Mei 1984 teman-teman. Ya, memang saya jadi guru bahasa Inggris sudah lama sekali teman-teman. Nah ini, saya ingin mewariskan ilmu saya kepada teman-teman yang dengan setia mengikuti Yonggi English School agar bisa meneruskan ilmu dari saya ini dan berguna bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Oke? Nah, teman-teman, kita telah selesaikan semua pemakaian tingkat-tingkat perbandingan yang jumlahnya ada 10. Ya, video ke-89 1 sampai 5, yang video ke-90 6 sampai 10. Jadi lengkap sudah pemakaian tingkat-tingkat perbandingan kita, sehingga kalau teman-teman mau bicara pakai tingkat perbandingan lengkap sudah, harus bilang makin lama makin, tidak seindah itu, ya tidak sepandai kamu dan sebagainya. Nah, well my friends, I think it's enough for now. We will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yonggi English School. Goodbye and see you again.